apa sih manfaatnya buat ibu-ibu. Itu banyak banget ngebantu, especially buat ibu-ibu yang kerja kantor atau yang udah punya anak di rumah. Itu bakal ngebantu banget, apalagi untuk orang-orang yang punya masalah di lower back pain atau sering pegel atau kaku lah badannya. Listen to Kimi FM for your healthy lifestyle with Ades and the guests. Halo, senang sekali gue Ades bisa hadir kembali untuk menjadi support system untuk kita bisa bersama-sama mempunyai gaya hidup yang lebih sehat. Mempunyai gaya hidup sehat bukan hanya sekedar mencegah penyakit, tetapi juga menjaga kesehatan fisik dan mental. Terlebih lagi, selain memberikan manfaat untuk diri sendiri, gaya hidup sehat yang kita terapkan bisa menular ke orang-orang di sekitar kita. Oleh karena itu, penting untuk segera memulai gaya hidup sehat agar kualitas hidup lebih meningkat. So, welcome to our program Listen to Kimi FM for your healthy lifestyle with Ades and the guests. Gak kerasa hari ini merupakan episode terakhir dari rangkaian Listen to Kimi FM Season 2. Dan Listen to Kimi FM for your healthy lifestyle with Ades and the guests di episode penutup. Wadaw, gak kerasa udah mau akhir tahun 2021 dan menjelang tahun 2022. Dan hari ini spesial Hari Ibu menghadirkan seorang wanita kuat pastinya ya, kayaknya ya nih, udah pasti kuat sih ya. Dan mempunyai gaya hidup yang sehat. Siapa dia? Bisa dibilang dia adalah founder Ropflow Indonesia, Mbak Rani Aryani. Halo Mbak, apa kabar? Halo Mas Ades. Bener ya? Founder Ropflow Indonesia ya. Founder Ropflow Indonesia. Oke. Hari ini kita sharingnya mengenai manfaat RMT Rob untuk ibu-ibu. Karena spesial Hari Ibu, jadi kayak kita menyambungkan lah ya temanya. Oke. Mbak lagi sibuk apa sekarang, Mbak? Oke, Mas Ades. Jadi first of all deh, pokoknya thank you ya karena udah ngundang aku untuk jadi guest star di acara sama-sama ini. Kita hari ini ya, dan aku senang banget bisa sharing juga tentang si Ropflow ke para pendengar. Dan yang pasti pertama, namaku Rani, aku adalah founder dari si Ropflow sendiri dan juga emang aku seorang PT sebenarnya di suatu tempat gym ya. Jadi kalau misalkan tadi ditanya sebenarnya apa tadi? RMT ya? Ya. Si Ropflow RMT apa sih? Jadi, RMT itu panjangannya dari Rotational Movement Training. Jadi semua pergerakan yang ada di si tali ini, semuanya itu menggunakan tulang punggung kita. Jadi kalau disambungin sama topik hari ini, apa sih manfaatnya buat ibu-ibu? Itu banyak banget ngebantu, especially buat ibu-ibu yang kerja kantor atau yang udah punya anak di rumah. Itu bakal ngebantu banget, apalagi untuk orang-orang yang punya masalah di lower back pain atau sering pegel atau kaku lah badannya. Yeah. Tapi sebelum masuk ke tema ya, obrolannya lebih dalam lagi karena ini podcast tentang lifestyle ya, healthy lifestyle. Apa sih definisi healthy lifestyle buat Mbak Rani sendiri? Kalau definisi healthy lifestyle buat aku sendiri sih ya hidup sehat, tapi nggak harus yang kita hidup sehat badannya bagus itu nomor satu ya. Yes. Tapi nggak yang sampai suspek atau gimana, itu kan tergantung orang masing-masing. Yang penting bagi gue hidup sehat itu yang penting kita bisa gerak tanpa rasa sakit, pokoknya bisa ngelakuin apa yang sebelumnya kita pernah bisa lakuin sebelumnya. Kayak misalkan orang banyak kehilangan abilitasnya untuk ngelakuin pergerakan tertentu. Misalkan mau gerak sedikit aja badan sakit atau nggak bisa. Makanya aku emang lebihnya di sini di kerjaanku sendiri aku lebih fokusnya ke movement training. Makanya kenapa aku ngembangin si Ropflow sendiri. Jadi bagi gue sendiri healthy lifestyle tuh ya emang harus hidup sehat dan harus bisa bergerak dengan secara bebas tanpa rasa sakit dan yang penting supaya umur panjang. Amin. Itu benefitnya lah ya. Ya, itu benefitnya. Gaya hidup yang kita jalanin, benefitnya banyak, bonusnya mungkin kalau emang ternyata mau punya badan bagus, bisa menciptakan badan yang bagus dan umur panjang, ya kan Mbak? Iya, yang penting umur panjang ya sekarang, apalagi lagi kayak gini, yang penting kita bisa gerak, bisa survive lah hidup dengan aktivitas pandemik. Benar. Nah, kalau RMT sendiri nih, RMT Rob ya, istilahnya kalau misalkan kita hubungkan dengan manfaat atau gaya hidup sehat nih,
Berarti lebih ke benefitnya ya, benefit si RMT Rope ini sendiri. Apa sih Mbak manfaat atau benefitnya kalau kita melakukan RMT Rope ini Mbak? Nah, jadi kalau benefit dari si RMT sendiri ini kan banyak banget. Tapi yang pertama itu, kalau aku jabarin satu-satu ya, yang pertama ini poinnya emang dia untuk melatih koordinasi tubuh. Dimana orang-orang sekarang ini, di gaya hidup kita sekarang yang udah semakin sedentary lifestyle, ibaratnya semuanya udah serba otomatis. Kita semua udah pakai gadget, udah kerja dengan Grab, naik motor atau Gojek, udah nggak ada jalan kaki. Itu somehow bikin badan kita semakin less aktif. Ya kan? Jadinya intinya koordinasi badan kita, koneksi di badan kita tuh hilang. Ya misalkan paling gampangnya lah, kalau misalkan kita ke mall, kita sering lihat orang mau naik eskalator aja, itu harus mikir dulu kaki mana dulu nih harus naik. Kenapa dia harus mikir? Itu kan tinggal step doang kan, tinggal ngangah aja. Kenapa dia harus takut? Tapi kalau kamu misalkan lihat anak kecil mau naik eskalator, mereka nggak usah mikir, langsung angkat kaki, mereka naik. Gak takut jatuh. Karena koordinasi sama koneksi masih ada. Nah, itu yang dilakuin sama si tali ini atau RMT. Karena semua gerakan itu kan bingungin kan. Dan sebenarnya dia ngelatih, yang pertama itu dia ngelatih otak kita juga untuk dapetin si koordinasi kita supaya balik lagi. Itu yang pertama. Sarannya biar ini kali ya Mbak, bikin lebih pinter gak sih? Bikin lebih pinter. Tapi emang iya, bikin lebih pinter. Makanya sekarang aku lagi ngusahain si RMT Rope ini dimasukin ke anak-anak kecil. Oke. Nah, karena pasti bakal lebih lincah banget mereka. Itu manfaat yang pertama. Dan manfaat yang lain pun masih banyak lagi. Dia juga bagus buat mobilisasi persendian. Itu juga manfaat yang paling bagus yang kedua. Karena dia semua gerakannya kan rotasi. Which is kita nggak pernah ngelakuin setiap hari. Ya kita nggak usah repot-repot yang misalkan nggak punya waktu ke gym atau olahraga maunya yang susah kayak kita harus ngelakuin gerakan yang kesana kemari. Itu kan nggak semua orang bisa kan atau punya abilitasnya mereka. Tapi dengan ngelakuin gerakan si rope ini udah bisa dibilang ya fun. Kalau kalian setel lagu tinggal nge-flow, ya itu secara nggak langsung kalian udah bergerak badannya ke segala arah dan ngelakuin rotasi. Dan nanti bakal ngerasain perbedaannya banget. Itu badannya nggak akan kaku lagi. Gak bakal ditempelin koyo. Iya, betul. Terus ada lagi Mbak? Manfaat lainnya lagi untuk melatih sisi dominan sama sisi tubuh yang gak dominan. Jadi di badan itu kan ada dua sisi nih, kanan atau kiri. Mas Ades biasanya pakai sisi sebelah mana? Lebih banyak kanan kali ya? Kanan ya, sikat gigi pernah gak pakai tangan kiri? Oh belum. Belum pernah kan? Nah, jadi kan in certain things kita tuh nggak selalu bisa ngelakuin pakai kedua sisi kan? Karena kenapa? Karena yang satu sisi nggak pernah dilatih. Kita selalu, yang namanya manusia ya, pasti udah ada dominan yang satu. Jadi sisi yang paling nyaman, yang sering dipakai setiap hari. Nah, tapi di RMT Rope karena dia ada dua handle, jadi kan dia pakai kedua tangan. Otomatis akan kelatih sisi yang biasanya males tuh buat bergerak, dia bakalan di-force atau dipaksa buat ngelakuin suatu gerakan. Oke. Kata Mas Ades tadi bikin lebih pintar nantinya. Iya benar. Iya jadi kayak kita bisa ngegunain dua sisinya gitu ya, secara nggak kagok lagi gitu ya. Secara nggak langsung juga ngajarin badannya supaya pinter. Oke. Sebenarnya gini, mungkin masih banyak orang yang masih kurang familiar dengan RMT rope gitu ya. Ini sama nggak sih sama kayak skipping gitu? Oke, jadi kalau si RMT sama skipping itu beda karena talinya si RMT sendiri kan cukup berat ya. Kalau dibilang kalau untuk biasanya pegang jump rope terus pindah ke si RMT itu mungkin ada sedikit perbedaan. Talinya RMT itu beratnya sekitar 4,5 sampai 500 gram. Itu untuk semua pemula beginner. Tapi kalau misalkan jump rope kan ya talinya tipis kan. Tapi kalau untuk perbedaannya sendiri, bedanya jump rope itu lompat. Tapi kalau si RMT ini fokus ke pergerakan rotasi. Pergerakannya putar. Nah, untuk melakukan RMT rope ini sendiri, ada nggak sih Mbak durasi, istilahnya durasi yang bagus atau durasi yang bagus sih? Biasanya berapa lama sih ngelakuin RMT rope ini? Kalau ngelakuin RMT rope sendiri ya, kalau mau latihan ya, kalau latihan ya supaya nggak pusing-pusing banget ya, karena kan cukup
2 jam aja pasti stres karena klienku aja 2 tuh jam. 1 jam udah keringetan padahal cuma megang tali, dia udah pusing kayak hujan. Jadi kalau saranku kalau emang untuk drilling, untuk melatih basicnya itu mendingan 10 menit setiap hari. 10 menit. Iya. Karena gerakannya ada banyak banget dan misalkan di breakdown itu bisa kalian latih kayak 5 menit, 10 menit, terus nanti ganti lagi, sisi yang kanan, sisi yang kiri, sampai akhirnya nanti mereka menciptain flow-nya sendiri. Oke. Tapi ada nggak misalkan anjuran untuk pemula biasanya berapa lama dulu, untuk yang expert berapa lama? Kalau expert sih bisa sampai 2 jaman, 1 jam 2 jam. Kita mah udah terbiasa kalau misalkan pemula 5 menit aja udah bingung, kalau nggak dapat udah stres biasanya, langsung dibuang talinya. Itu masuk kardio juga nggak sih Mbak? Bisa dijadiin kardio kalau misalkan intensitasnya dinaikin lagi. Nah kalau khususnya di Jakarta sendiri lah ya, udah banyak nggak sih komunitas? Kalau komunitas sih terakhir kemarin kita ngadain gathering itu sampai 45 orangan ya. Ya orangnya sih segitu-gitu aja. Tapi tiap minggu itu kita ngadain gathering ada aja orang-orang di BK yang nanya ini olahraga apa, kayaknya menarik, kita boleh coba nggak? Akhirnya setiap minggu itu ada orang baru yang mulai ikut. Karena mereka juga ngerasain benefitnya mungkin. Dan mereka ngasih sesuatu yang baru kan, ini apa ya tali, tapi kok nggak dilompatin? Iya kan? Orang mikir main tali kok nggak dilompatin, cuma diputer-puter, apa sih manfaatnya? Kadang bikin orang penasaran. Iya, betul. Nah ini, boleh loh Mbak, maksudnya kasih tahu kalau emang yang listeners pengen join, itu komunitasnya apa, latihannya di mana, setiap hari apa, jam berapa? Free apa enggak nih by the way? Free kok. Kalau komunitas kan kita kumpul gathering, jadi emang kalau misalkan di gymku, aku sendiri sebagai instruktur RMT Rope, setiap hari Senin sama Kamis itu aku ngadain kelas kan di gymku sendiri. Nah tapi kalau untuk IBK sendiri ini emang free, ini khusus komunitas aja, tapi nggak ada biaya apapun. Jadi kalau misalkan yang mau join, mau belajar, itu boleh datang. Tapi kita di 45 menit itu bakal ngadain kelas. Jadi full kita ngelakuin gerakan basic, tapi kita drillingnya pakai lagu. Jadi kalian harus ngikutin beat dan juga temponya. Jadi kalau emang bingung, biasanya orang udah bengong aja harus apa gitu diikutin. Tapi ini fun banget karena bakalan ngebakar kalori juga. Jadi sebenarnya itu kayak olahraga, tapi nggak olahraga sebenarnya. Tapi capeknya dapet, fun dapet, bingungnya juga dapet. Sebenarnya kalau manfaat dari si RMT Rope sendiri ini, yang pertama tadi kan aku udah bilang itu kita ngebantu banget untuk koordinasi, dan yang kedua memang untuk mobilisasi semua persendiannya. Nah kalau untuk ibu-ibu sendiri, misalkan ada orang yang sering kerja atau kelamaan duduk, itu kan udah otomatis badannya kaku, terutama spine-nya. Either mereka badannya bungkuk, ya kan, atau ada ibu rumah tangga yang suka kelamaan gendong anak, itu kan pasti ada masalah di punggungnya. Betul. Yang sakit pinggang, pegel-pegel lah, atau ada yang lebih parah bisa sampai cedera, ya kan. Nah ini si RMT Rope ini fungsinya ngebantu untuk memobilisasi persendiannya mereka dan nambahin rotasi supaya mereka bisa bergerak lagi. Karena spine itu kan jarang banget digunain sebenarnya. Karena kalau mereka kelamaan seharian itu badannya kan stay di satu tempat kan. Semakin lama dia rounding atau bungkuk. Itu yang ngebikin mereka jadinya kehilangan abilitas mereka buat bergerak sebenarnya. Makanya ini bisa ngebantu banget buat benerin postur para ibu rumah tangga atau ibu yang sering kerja kantoran atau sering sekarang kan lagi zaman apa tuh work from home ya, bisa seharian di depan komputer udah pasti postur berubah, ya kan? Makanya dia akan ngebantu banget. Atau yang memang udah karena pandemi stres, ini Slow Flow sebenarnya bantu banget buat mental health. Iya sih pasti ya. Karena dia secara maksudnya betul. Semua olahraga mungkin punya benefit yang luar biasa, baik untuk kesehatan tubuh gitu ya, terutama otak juga pastinya. Nah untuk pemula sendiri nih Mbak, ketika mau melakukan, bisa nggak sih dia lakukan sendiri, misalkan di rumah tanpa instruktur gitu? Nah kalau untuk pemula itu sebenarnya bisa orang nonton di
YouTube atau kalau misalnya ada video di Instagram bisa ngeliat kan. Aku juga sering kasih di Instagramku itu ada tutorial. Tapi masalahnya nggak semua orang punya kapasitas yang sama, cara belajar yang sama, dan mereka nggak terbiasa sama visual. Jadi belum tentu mereka lihat, tapi mereka nggak ngelakuin gerakan yang benar. Makanya kadang-kadang orang selalu bilang lebih gampang jump rope daripada raw flow. Karena emang raw flow itu kan koordinasi banget. Kita nggak bisa langsung lihat orang dia ngelakuin ini, oh ini kayak gini. Dia pikir udah bener, badannya bener, padahal pas kita lihat atau instructor yang lihat, sebenarnya dia ngelakuin hal yang kebalik misalkan, atau yang salah. Tapi sebenarnya bisa, kalau untuk pemula bisa, kalau mau belajar dari YouTube bisa lihat, karena banyak banget referensinya. Ada rekomendasi waktu yang bagus untuk melakukan RMT rope? RMT rope, kalau yang bagus itu, ya sebelum mulai aktivitas. Ibaratnya kayak motor, ya dipanasin dulu kan supaya mesinnya bisa panas. Sama aja kayak mobil. Jadi koordinasinya juga dinyalain dulu tuh. Daripada tiba-tiba di jalan. Iya, betul. Satu kepleset ya kan cuma karena benar. Mbak, boleh nggak nih? Aku juga kan masih kurang familiar ya gerakan apa aja sih yang ada di RMT rope ini, boleh nggak sih kayak, atau karena ini kan podcast ya lebih terlihat suaranya nih gitu tanpa ada visualisasi, kayak apa sih Mbak? Gerakan salah satu gerakan aja. Oke. Jadi kalau gerakan si RMT emang semuanya berbasis sama si rotasi, tapi bagusnya itu semua gerakan RMT diambil dari semua gerakan manusia. Yang pasti gerakan atletik atau gerakan olahraga. Dari olahraga basket atau golf, ada juga dari gerakan uppercut. Makanya kalau misalkan kamu lihat nanti di video ada tulisannya gerakannya namanya underhand figure 8. Jadi dia gerakannya kayak orang lagi main tenis. Karena gerakannya mukul ke bawah. Dia mukul ke bawah. Oh gitu. Ya, dia mukul ke bawah. Atau sama aja kayak gerakan kita lagi ngelakuin uppercut. Nah, itu dia melatih si bagian belakang kita. Nah, kalau misalkan kita ngelakuin yang overhand figure 8 itu kan kebalikannya, ke depan. Dia kalau dilihat-lihat atau kita visualisasiin, sebenarnya dia sama aja kayak gerakan berenang. Semua gerakan ke depan. Banyak banget sebenarnya manfaat dan juga visualisasi dari si gerakan RMT. Balik lagi berbicara tentang gaya hidup sehat yang mungkin Mbak Rani jalanin, udah pasti olahraga udah pasti gitu kan ya. Olahraga tiap hari. Ya pastinya ya, kerja di tempat gym juga. Terus ya nggak ada istirahat. Serius nggak ada istirahat Mbak? Nggak ada istirahat, kalau kerja tiap hari olahraga. Oke, iya. Tapi maksudnya kamu ini nggak sih ada waktu kamu batasin nggak sih? Misalnya, kamu tiap hari ya olahraga. Tapi kayak perharinya kamu batasin nggak sih? Berapa lama durasinya? Karena kalau olahraga itu sendiri kan lebih ke movement ya, lebih ke pergerakan. Jadi sebenarnya capek sih capek. Betul. Tapi karena udah menjadi lifestyle, justru ini yang jaga badanku supaya tetap sehat. Kalau misalkan aku nggak olahraga sehari pun kayak rasanya capek ya, aku lemes ya. Akhirnya aneh ya. Tapi memang selama seminggu itu aku misalkan olahraga dari Senin sampai Jumat, Sabtunya pasti aku istirahat. Kamu udah berapa lama Mbak ngejalanin secara generalnya ngejalanin gaya hidup sehat seperti sekarang itu? Benar-benar sehat ini udah ngejalaninnya selama 2 tahun, karena aku juga baru jadi trainer selama 2 tahun. Kalau sebelumnya nih, sebelum kamu ngejalanin gaya hidup sehat seperti sekarang, ada nggak sih kayak keluhan-keluhan yang kamu alamin gitu? Mungkin biasanya biasanya cewek nggak jauh dari keluhan berat badan, ya kan? Ya, jadi kalau aku itu lucu badannya. Jadi dulunya gendut, terus kurus banget, terus melar lagi, kurus lagi, dan akhirnya gym pun itu kayak cuma ngikutin kelas-kelas yang ada lah, ya. Itu sempat kurus banget, tapi somehow nggak tahu kenapa, karena mungkin aku dengan lifestyle-nya juga belum terlalu sehat-sehat banget, jadi makan masih makan, apa aja aku makan, masih sering, ya olahraganya nggak rutin juga. Nah, sekarang berasa banget bedanya dari yang dulu aku masih sering olahraga tapi masih tetap sakit, dan sekarang yang udah ngejalanin kehidupan sehari-hari, sering olahraga tiap hari, ya gituan sekarang aku udah nggak merasa sakit. Itu yang ngerasa, dan ya emang susah aja kena sakit, atau kenapa?
Jadi lebih apa ya? lebih fit. Lebih seger aja lah ya, lebih fit, lebih apa ya? Ke diri sendiri kayak lebih optimis nggak sih ngejalanin hari asli? Ya, kalau misalkan olahraga udah pasti confident levelnya naik sih, karena ya kayak getting positive energy aja. Betul. Positive vibes, healthy lifestyle, ya which is masih banyak. Selain olahraga, kamu termasuk yang sekarang ya, untuk sekarang ya, jaga makanannya seperti apa sih? Nah, kalau jaga makanan ini masih sedikit berantakan. Jadi dari Senin sampai Jumat biasanya aku makan bersih nih. Tapi kalau misalkan udah Sabtu, karena aku pikir udah weekend, padahal weekend cheat meal lah. Karena aku memang paling suka sama es krim kan. Tapi ini udah 2 bulan kayaknya nggak makan es krim. Cuma yang namanya cheat itu kan semuanya kadang-kadang kalau orang udah bablas kan masuk semua kan. Tapi kalau makananku ya biasa aja. Sebenarnya nggak yang sehat strict harus diet garam lah apa. Masih makan sehat, masih makan nasi. Tipe yang ini nggak sih Mbak, kayak ngitung-ngitung kalori gitu? Enggak sih, aku nggak ngitung kalori. Enggak ya? Nggak defisit sih. Lebih kayak ngejaga aja. Oke. Jadi ini pesan dariku aja ya. Kalau misalkan untuk orang luar sana mendengar dari Kimi FM yang sekarang dengerin podcast kita, ya saranku kalau misalkan kalian mau olahraga, mulai aja dulu, bergerak dulu. Jadi nggak usah pusingin harus patokannya stres nurunin berat badan 10 kilo, 15 kilo, yang penting bergerak dulu. Nikmatin aja prosesnya, karena pertamanya itu susah banget untuk mendapetin niatnya. Setelah kalian dapetin niatnya, tinggal jalan, baru kalian bisa ngerasain yang namanya hidup sehat, karena semakin lama olahraga itu akan menjadi lifestyle atau bagian dari hidup kalian. Dan semakin lama kalian lakuin, minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, itu akan kelihatan banget hasilnya. Tapi nggak langsung yang signifikan, badan langsung kurus. Kalau kalian mau dengan cara yang safety atau aman, ya. Di minggu yang ketiga atau bulan selanjutnya mungkin bakalan banget kelihatan perubahan. Yang penting konsisten dan sabar aja yang hasilnya. Terima kasih buat kamu yang sudah nyimak Listen to Kimi FM for your healthy lifestyle with Ades and the guest di episode penutup spesial Hari Ibu bersama founder Rope Flow Indonesia, Rani Aryani. Simak episode terbaru di season berikutnya pada tahun 2022 untuk menjadi support system supaya kita bisa mempunyai gaya hidup yang lebih sehat tentunya. Dengerin di podcast kesayangan kamu. So stay tuned and listen to Kimi FM for your healthy lifestyle with Ades and the guests. Thank you for listening. Stay healthy and listen to Kimi FM for your healthy lifestyle.